السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan nikmat yang di antara adalah kita bisa sholat berjamaah subuh di Masjid At-Taqwa ini. Dan semoga kita sekalian diberikan kekuatan untuk istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, melanjut pembahasan yang lalu, yang dahulu, dan juga yang pernah kita bahas di Qabilah dan khutbah, yaitu tentang berbekam atau hijamah, agar kita semakin mengerti dan sadar apa itu manfaat bekam. Dan hari ini kalau tanggal umumnya tanggal 20, kalau Hijriah tanggal 19 ini. Berapa? 18 sekarang. Kalau 18 ya. Jadi 17, 19, 20 ya. Kalau yang perkiraan saya sekarang tanggal 19. Allah. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Amin Syaikhu, ini beliau ilmuwan asal Syria, tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari metode bekam. Ya, keberhasilan metode ini terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah rusak yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas tubuh secara sempurna. Ya, jadi darah kita ini kuatan sing rusak, dan salah satu pembersihannya adalah dengan cara berbekam. Nah, di betul bengkel Pak Haji Gunawan di lain malih. Jadi dalam teori pengobatan modern niku dikenal adanya titik-titik bekam yang tidak berbeda dengan titik-titik pijet, jadi pun bukan terlalu berbeda. Dalam teori tersebut terungkap bahwa tubuh manusia terdiri dari 12 saluran utama dan 4 saluran tambahan yang semuanya mengandung unsur magnet. Selama unsur itu bekerja dengan baik tanpa ada halangan sedikit pun, orang tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Ini jelas ya? Jelas. Namun jika terjadi penyumbatan pada saluran ini, muncul masalah-masalah di beberapa bagian tubuh. Sebagai contoh, penyakit liver niku mempunyai titik-titik tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu pula. Demikian pula dengan penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya.
Jika terjadi sesuatu pada titik tertentu, harus dilakukan tindakan yang sesuai. Misalnya panjenengan kraos sebelah kiri jantung kok cekit-cekit, kok tidak enak, itu tanda-tanda pun. Karena itu bisa mendadak, cekit-cekit pun dibiarkan. Paling tidak kita tes yang bagus untuk saluran jantung itu, pembuluh darah jantung, itu pakai minyak ikan. Minyak ikan kelasnya macam-macam. Bukan ikan teri, ikan tongkol, ikan hiu putih. Sing saya itu ikan hiu putih. Ikan hiu putih ini hidupnya di kedalaman pinten kurang lebih 600 sampai 1000 meter ke bawah. Atau juga kita sering mengkonsumsi bawang putih, bisa entah 3 siung tiap hari, atau bawang putih campur dengan madu dijadikan fermentasi. Itu insya Allah bagus untuk pembuluh darah. Jadi jantung itu kenapa kecil-kecil ya? Karena selangnya itu mampet kemana mana. Dan itu harus segera diatasi ya, karena kejadian kematian mendadak salah satunya itu jantung karena tersumbat atau tersumbatnya pembuluh darah otak ya, itu yang dinamakan dengan stroke. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melakukan pembekaman pada titik-titik tersebut untuk menjaga kesehatan. Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah berbekam pada titik al-akhdain, urat leher, dan al-kahil, pundak. Ya. Jadi urat leher di belakang sini kan kalau pundak. Riwayat lain dari Suhaib, Rasulullah bersabda, berbekamlah di tengah tengkuk, karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Jadi cuma satu titik untuk 72 penyakit ya. Apalagi titik yang lain. Jadi berbekamlah di tengkuk, di tengah tengkuk, karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Oleh karena itu di film-film kadang ketika seorang dipukul dengan palu belakang ini langsung geblak, karena titik sarafnya di kata daerah sini. Jadi kemudian Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Tibbun Nabawi, bukti ilmiah dan rahasia kesembuhan dalam metode pengobatan Nabawi, menjelaskan berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian, darah yang keluar dari titik-titik bekam ada beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama, terapi bekam melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Jadi ternyata diteliti sampunan titik terapi bekam itu melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Jadi sakit ini menambah kekebalan tubuh kita. Nah, ketika darah keluar yang kita takutkan, darah keluar kata banyak, berarti sakit. Jadi bekam itu sebenarnya tidak sakit. Lebih sakit disuntik timbangi bekam. Lebih sakit digigit semut angkrang timbangi bekam. Kemudian yang kedua, proses bekam niku membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Lah boleh darah boten dibutuhkan kali itu boleh dibiarkan jadi nopo biasanya. Nah, jadi penyakit. Sami kali sepeda motor, mobil yang boten nanti ditap. Oli dhisik ora weget duwane tambahi meneh joki meneh akhirnya tangguh-tangguh turun mesin, ngoten Pak Haji. Lama-lama ya turun mesin, sama dengan manusia. Oke. Jadi manusia juga ada pembakaran, kendaraan juga ada pembakaran. Oke.
Akhirnya tidak dibiarkan ya, timbullah penyakit kanker, ya, penyakit asam urat macam-macam pun. Ya. Ketiga, kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam itu tinggi sekali, 550 sampai 1100. Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan, sehingga dapat membentuk sel-sel muda yang baru. Kemudian yang keempat, kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa proses bekam berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa dan endapan darah, sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem dan organ tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itulah tadi penelitian ya, pendapat para ilmuwan tentang bekam. Padahal zaman Nabi dahulu tidak ada penelitian dalam kayak seperti ini. Semua berdasarkan petunjuk dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu ini pas tanggal-tanggal bekam ya, mulai kemarin 17, 19, 21 Hijriah. Nah, itu kita dianjurkan ya, disunahkan untuk berbekam. Bisa gantian, bisa ke tempat bekam saat ini banyak ya, pembekam saat ini mulai kata ya. Jadi panjenengan bisa memanfaatkan itu, hitung-hitung ambil nyelemi kesehatan, hitung-hitung ambil menjalankan, yang utama adalah menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ngoten. Ya. Nah, terus di mana saja area yang bisa kita bekam? Ya. Di kepala nih saya. Jadi misalnya yang sulit tidur, darah tinggi, nah, itu sebaiknya kalau mau bekam kepala, titik tengah ya. Namanya umum muhis kata Rasulullah itu. Jadi dipendekkan sakit kurang lebih 3 mili ya. Nanti dibekam di sini, ada keluarnya kata. Nah, insya Allah manfaatnya banyak. Oke. Untuk darah tinggi, ya, kemudian untuk penglihatan, ya, stres dan lain sebagainya. Tengeriku. Nah, sering kolesterol misalnya. Nah, ini biasanya titik kolesterol itu teng pundak ini mulai kemeng. Ya, ini kolesterol mulai naik. Jadi kita berbekam di situ. Jadi titik pokoknya ini tengkuk pundak ini titik pokok. Kalau titik yang lain, nah itu tambahan. Misalnya boyoke. Nah, kalau panjenengan mau nyoba sendiri di rumah sakit, nah panjenengan punya peralatan gelas kan nggih. Kemudian diparingi api, pluk. Nah, terus ngelukai pakai apa? Ya terserah panjenengan, sih enggak ada apa. Ada latih, enggak ada silet. Ada arit. Lah saat ini simpel lah, ini kalau tunjukaken. Ya, biasanya menakutkan itu oleh senian pakai silet. Sana itu namun pen itu. Jadi nah cuma suaranya tercok. Nah, ditok di silet. Senin kula di silet pertama kali. Pakai cerit terus. Nah, ini pakai jarum bekam, pakai pen. Nih. Nah, antep. Jadi tidak terlalu terasa. Nih. Mangke lek wonten sing badhe praktek monggo. Ya, jadi tidak perlu kita takut dengan menjalankan sunnah Nabi ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Ya. Lebih hemat, lebih irit, dan insya Allah tidak banyak keluar biaya. Ya. Itu berbekam manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Selain berbekam, ya, kita pun juga dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi
herbal-herbal yang juga direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja niku? Madu. Nggih. Madu saniki musim madu, panen madu ya madu lebih murah kan ini. Dan banyak peternak madu. Nggih. Panjenengan pun saged kate ternak madu saged. Madu yang aman untuk diternak kalangan kita para pemula niku madu napa? Sing madu tanpa sengat. Maksudnya lek nyengat niku mboten lara kata sumut. Niku kelanceng trigona. Niku lebih aman. Panjenengan salap teng griya normale ibu-ibu sing seneng nanam bunga-bunga, bunga yang termasuk disukai oleh lebah, oleh dihisap oleh lebah lah niku sae untuk beternak madu kelanceng. Panennya gampang, boten ngentup, bisa digunakan untuk harian kita. Paling tidak panennya tergantung kalau bunga-bunga yang ditanam kita yang disukai oleh lebah niku kata banyak ya cepat produksi madu. Nah, ngoten. Kita griya nggih kalau siapaken bisa ngoten. Di jarak tempuhnya kurang lebih 500 sampai 1 kilo dia mencari makanannya. Nggih. Niku kelanceng keco. Lebah biasa cerana mellifera nggih sing sengat niku kita mungkin masih ragu-ragu khawatir ditutup bintul kabeh. Dan kemudian selanjutnya herbal yang bisa kita gunakan adalah habatus sauda nggih. Kan wonten hadise nggih. Napa hadise wonten sing hafal mboten? Gunakanlah habatus sauda ya karena di dalamnya terdapat obat dari segala macam penyakit ilasam. Napa? Kecuali mati. Jadi gunakanlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Lengkap pun hadis Nabi ini. Cara penggunaannya bagaimana? Menyesuaikan dengan kondisi yang sakit. Alhamdulillah wonten sing daerah Gumo Kembar niku rutin teng griya mengkonsumsi habatus sauda, dia rutin belanja dan alhamdulillah diabetes pun normal, tidak menggunakan obat kimia untuk mengobati diabetesnya. Jadi ngoten ternyata. Yang pertama harus yakin ini resepnya Kanjeng Nabi. Dan insya Allah juga ada fungsi untuk membersihkan darah juga habatus sauda niku. Panjenengan nate nggih ngunjah habatus sauda nggih? Sering nggih. Alhamdulillah. Lah niki kalau untuk darah rendah habatus sauda niku minumnya campur madu. Atau apa yang lain yang bisa menaik karena ketika konsumsi itu saja khawatir tekanan darahnya menurun. Jadi ada campurannya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau darah tinggi atau diabetes paling tidak dosisnya 3 sampai 5 kapsul sekali minum. Jadi cara kerja herbal itu kita pun harus tahu. Aku wis mari ngombe kok pancet ae. Lah panganane sembarang, rujak masuk, rawon masuk, kare ayam masuk, rica-rica masuk, hamburger masuk. Apa tuh sudah yang minum piro? Siji sak til, ya kapan kate waras. Musuhe luwih kathah daripada. Jadi herbal yang kita konsumsi niku niku menyesuaikan kalian apa tingkat konsumsi makanan yang kita konsumsi tiap harinya. Lek ame kathah sembarang dan lain sebagainya, harusnya herbalnya pun juga lebih banyak. Habatus sauda lebih banyak, minyak zaitun lebih banyak, madunya lebih banyak. Karena yang kita konsumsi makanan-makanan yang lain itu banyak. Jadi ngoten, harus diimbangi. Misalnya kita kerja keras, mulai pagi sampai sore sampai malam terus, minumnya diimbangi dengan minuman bukan 3 kali 1, mungkin bisa jadi 3 kali 3 atau 3 kali 5 minum. Misalnya madu
karena kita kerja keras dari pagi sampai sore atau sampai malam, berarti ngunjuke 2-3 sendok sekali minum, 3 kali atau 5 kali. Jadi ngoten, prinsipnya ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, herbal yang kita konsumsi itu menyesuaikan dengan kegiatan kita setiap hari. Nah, itu lebih efektif. Ya. Andai kata kita masih belum punya ya batu soda dan lain sebagainya, ya kita kembali kepada herbal yang ada di sekitar kita. Ya, kunyit, temulawak, serai, jahe dan lain sebagainya. Yaitu kita konsumsi sebagai minuman. Lek ribet ruwet kate marut, diiris-iris diminum tiap hari, paling tidak 2-3 kali. Insya Allah aman tubuh kita. Kemudian herbal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah apa malih? Kustulindi. Lah sakniki kan musim batuk nggih. Lah kustulindi niku masyaallah manfaatipun kathah. Nggih. Untuk paru-paru, ya, untuk pernafasan, ya. Dan alhamdulillah banyak pasien COVID ya yang sudah terbukti kita obati dengan salah satu menggunakan kustulindi. Ini berupa kayu. Ya. Ada 2 macam, ada yang dari India, ada dari Saudi. Ya. Dan ini insya Allah sudah ada hadisnya juga. Nah itu juga bisa kita konsumsi. Jadi Rasulullah itu dalam hadisnya sudah lengkap ya, tentang untuk mengobati macam-macam penyakit dalam tubuh kita. Ya. Intinya kita pun juga bisa menjadi dokter pribadi di rumah tangga kita. Ya. Jadi tidak salah kita niku menyediakan herbal-herbal, apotek herbal yang ada di rumah kita ya, di antara tadi yang saya sebutkan. Jadi kita tidak menunggu sakit baru mengkonsumsi. Ya, sebelum sakit paling tidak menjaga antisipasi. Ya. Waktu langsung minum. Ya. Atau tiap hari ada yang rutin ya, yang bisa rutin yang madu batu soda. Yang lainnya niku tambahan ketika kondisi sakit. Ya. Jadi wonten. Dan dalam lebah pun, dalam madu pun wonten propolis, wonten bipolen. Nggih. Masya Allah katanya. Dan itu manfaatnya sangat bagus sekali. Misalnya tipes. Nggih. Kalau nanti waktu yang tipes selama seminggu itu berapa lama nih obat nggih, medis terus nggih. Bukan melarang tidak, tapi seyogyanya kita memanfaatkan hadis Rasulullah itu tadi. Nggih. Diparingi apa? Propolis ya alhamdulillah sekitar 2 hari sembuh. Propolis niku napa? Air liur lebah. Jadi dalam lebah niku manfaatnya banyak. Madunya bisa diambil, propolisnya, bipolennya ini kathah yang bisa diambil. Kemudian anjuran Nabi yang lainnya selain madu napa wau? Kustulindi ya. Normalnya yang belum ini bawang putih ini termasuk saya nih, bawang putih bisa pakai untuk berobat. No, kismis, nah, masya Allah, kismis atau mantu niki musim kurma, ya. Ya kadang kita nih lupa, kalau tidak lupa lali. Ya. Rendaman kurma atau rendaman kismis dalam air kurang lebih selama 6 jam, nah itu bagus juga untuk kesehatan tubuh kita, menambah nutrisi tubuh kita. Ya. Sekarang kita masukkan, nanti siang atau sore kita minum. Ya. Sore kita rendam lagi, ya malam hari atau pagi hari kita minum. Ini kismis bisa, kurma bisa. Ya. Jadi Rasulullah saya bersabda, rumah yang ada kurma tidak akan pernah kelaparan. Ya. Rumah yang ada kurmanya tidak akan pernah kelaparan. Bahkan bayi yang baru lahir pun ditaknik dengan kurma, ya. Bukan ditaknik dengan belum ya, jeruk, boten, tapi kali kurma. Nah, kurma ini merupakan pokok gampangannya kekuatan energi ya, yang menambah energi tubuh kita ya,
yang juga kita perlukan, dan bisa dikonsumsi bayi yang baru lahir sampai orang tua. Jadi kelebihannya tengeriku. Karena mati oleh Lebaran kita menyediakan makanan yang banyak mengandung pengawet, ya kasihan generasi kita, kasihan tamu-tamu kita, ya kasihan juga tubuh kita yang banyak racun-racunnya nanti. Nah kalau kurma insya Allah malah banyak membuang racun, melancarkan pencernaan. Ya. Jadi salah satu cara untuk ngecek tubuh kita niku pencernaannya lancar apa enggak. Tiap hari kita masih buang air besar insya Allah lancar. Tapi sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, nah niku berarti terjadi penumpukan sampah dalam tubuh. Nah, itu harus segera dibersihkan. Salah satunya adalah pakai rendaman kurma niku. Kalau nggak ada pasien kata Pak, macam-macam. Wonten pasien darungan niku. Niku nun sewu berake darah. Dan itu kata. Dan itu sering berobat kemana-mana, ya. Qadarullah masih belum sembuh. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita pakai sari kurma, campur daun ungu, daun insulin, kemudian daun klorofil, dan lain-lain di situ. Dengan izin Allah sembuh, sudah tidak berak darah lagi, dan dia merasa senang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kadang simpel kata niku. Wonten malih tiyang Mulrejo ngobati lambungnya tengkuti-puti pun sampai telas sepeda setunggal. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sari kurma campur herbal dan lain sebagainya, lambungnya Allah sembuhkan dan dia merasa senang. Nah, ketika kita memberikan resep yang simpel yang juga dirujuk dari hadis Rasulullah SAW, ini artinya kita berusaha memberikan kemudahan kepada orang untuk berobat dengan cara yang murah dan tepat, sehingga tidak mengandalkan dokter, tidak mengandalkan medis. Bukan berarti tidak boleh berobat, boleh, mau cek lab bagus tidak apa-apa, sehingga kita bisa tahu penyakit kita itu apa dan mengobati dengan cara apa. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, monggo niki menjelang Ramadan kita sudah mulai mempersiapkan di rumah kita kurma untuk menjaga kesehatan, untuk berbuka, dan mulai sekarang kita lakukan juga rendaman air kurma, kismis dan lain sebagainya. Dan insya Allah semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kembali lagi tadi, ya nanti kita mau praktek bekam silakan. Yang sudah pernah membekam sinten dengan saya? Pernah tuh ya? Oh iya, sekedar gitu ya. Pak Haji Ismail sudah, iya insyaallah. Jadi sinten sing purun dalam praktek? Oh, Pak Haji. Nggih.